Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktek korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi kali ini mengangkat topik Cinta Tidak Korupsi. Konon, cintalah yang memberi kekuatan dan keberanian hingga menautkan hati seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami istri. Cinta yang bersemayam dalam hati yang bersih selalu mengajak pada kebaikan dan mampu menjadi pondasi keluarga yang kokoh. Cinta sejati tidak hadir dalam pasangan suami istri korup, karena cinta tidak akan menjerumuskan pasangan untuk korupsi. Keluarga sebagai pondasi pertama dan utama penanaman budi pekerti dan nilai-nilai moral kebaikan, termasuk pendidikan anti korupsi, sepertinya mulai tergerus serius. Fenomena itu menyeruak dengan semakin banyaknya pasangan suami istri yang terlibat kasus korupsi. Potret sejumlah pasangan suami istri yang harus menghuni bui karena terjerat kasus korupsi ternyata tak membuat jerah pasangan-pasangan suami istri yang lain. Jika kalimat bijak menyatakan cinta selalu mengajak pada kebaikan, barangkali bukan cinta sejati yang merekatkan pasangan suami istri korup. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyeret sejumlah pasangan suami yang berkolaborasi dalam kasus korupsi. M. Nasaruddin dan Neneng Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri pertama yang ditangkap KPK karena terlibat rasuah. Tahun 2011, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nasaruddin menjadi terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Pada September 2013, Nasaruddin kembali ditetapkan sebagai tersangka beragam kasus korupsi oleh KPK. Pada Agustus 2011, istri Nasaruddin, Neneng Sri Wahyuni, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pengadaan, dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008. Pasangan suami istri korup berikutnya, Romi Harton dan Masyitoh. Kasus yang menjerat wali kota Palembang, Sumatera Selatan, Romi Harton, adalah penyuapan terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Romi dan 4 tahun penjara kepada Masyitoh. Namun Pengadilan Tinggi DKI menambah hukuman Romi menjadi 7 tahun dan istrinya 5 tahun. Pasangan suami istri korup yang lain, Ade Suara dan Nur Latifah. Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus pemerasan pembangunan mal di Karawang, Jawa Barat. April lalu, Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara untuk Ade dan 5 tahun untuk Nur Latifah. Budi Antoni Al-Jufri dan Susana adalah pasangan suami istri yang juga harus meringkuk di balik terali besi karena kasus korupsi. Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri dan istrinya Susana diduga menyuap mantan ketua MK Akil Mokhtar untuk memenangi pilkada pada 2013. Pasangan suami istri korup berikutnya, Fahri Ashari, Lusianti. Bupati Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Musi Banyu Asin. Lusianti saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan suami istri korup berikutnya yang cukup membuat publik terhenyak adalah Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti. Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera dan istrinya ini disangka menyuap 3 hakim dan 1 panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Suap
dilakukan melalui kuasa hukumnya Oce Kaligis dan M. Yagari Bastara. Ketika mafia sulit mencari jaringan, mafia akan berusaha membuat istri pejabat luluh. Berantas korupsi kembali sesaat lagi.